Lebih dari 50% startup di dunia gagal karena masalah ini. Nama saya Ricky dari Sijertik TV, mari kita kupas bersama dari apa yang ditemukan Google dalam penelitiannya, apa yang menyebabkan startup atau perusahaan rintisan di dunia gagal, sekaligus 7 strategi kepemimpinan bagi kesuksesan sebuah startup. Mari kita simak videonya sampai habis. Baru-baru ini Google melalui blognya merilis hasil penelitian mengenai kepemimpinan di perusahaan startup. Startup menghadapi begitu banyak resiko mulai dari resiko keuangan dan teknologi. Ditambah bahwa lebih dari separuh startup gagal karena faktor tertentu. Sekaligus Google ingin mengetahui apa yang menjadikan seorang pemimpin di startup begitu efektif. Mari kita saksikan pemaparannya. Penelitian ini melibatkan 900 lebih pendiri atau pemimpin startup dan lebih dari 1.000 komunitas startup di lebih dari 40 negara di Amerika, Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa, di mana berfokus pada Chief Executive Officer atau CEO dan Chief Technology Officer atau CTO. Melalui multi-rater feedback tool, Google bertanya kepada salah satu pendiri, karyawan, investor, dan penasihat. Google dalam hal ini mempelajari founder yang paling efektif dan tidak dalam kumpulan dataset mereka. Lebih lanjut, Google menggunakan metodologinya dalam mengatasi survivor bias dan halo effect. Survivor bias atau bias kebertahanan menurut Wikipedia adalah kesalahan logika karena memusatkan perhatian pada orang atau benda yang berhasil melalui suatu proses dan mengabaikan mereka yang tidak, sehingga mengarahkan pada kesimpulan yang salah. Sedangkan halo effect terjadi karena banyak orang kerap mengeneralisasi sifat seseorang yang baru mereka temui meski hanya sepintas melihat penampilan atau bagaimana ketika mereka berbicara. Analisis komparatif dimaksudkan untuk mengatasi survivor bias tadi karena kecenderungan untuk melihat pengusaha sukses dan berasumsi bahwa apa yang mereka lakukan membuat mereka sukses, tanpa memeriksa apakah mereka yang gagal melakukan hal yang sama persis tetapi tetap gagal. Saya tidak akan berpanjang-panjang tentang metodologi penelitiannya. Dokumen lengkap selanjutnya dapat dibaca. Dari penelitian tersebut, Google menemukan beberapa kunci penting yang diintisarikan melalui 7 strategi yang paling efektif sebagai pemimpin startup. Maaf, sebelumnya saya perlu menjelaskan beberapa subjek yang nanti akan disebutkan berulang. Kalau saya sebut founder, artinya adalah pendiri atau orang sebagai pencetus ide. Sedangkan kalau co-founder berarti rekan pendiri yang biasanya orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, kita kembali dan masuk dalam 7 strategi tadi antara lain. Yang pertama, mereka memperlakukan tim atau orangnya seperti volunteers atau sukarelawan. Jika kita ingin mempertahankan talenta terbaik, pemimpin dan tim harus punya visi atau tujuan yang sama daripada mengandalkan kompensasi atau fasilitas. Entah mereka fresh graduate, ataupun yang sudah berpengalaman. Orang-orang terbaik ingin melakukan pekerjaan hebat untuk misi yang menantang dan bermakna. Yang kedua, melindungi tim dari distractions atau gangguan. Maksudnya begini, menemukan fokus di dunia startup adalah sesuatu yang sulit karena terbuka lebar dan berubah terus secara dinamis. Google bersikeras bahwa bila ingin memimpin secara efektif, hal ini adalah sebuah keterampilan yang harus mereka pelajari. Meskipun CEO sering terlihat terganggu oleh ide-ide baru, hal yang terbaik adalah menciptakan fokus dan kejelasan apa yang benar-benar penting. Pada poin ini, Google menekankan bahwa tujuan dan prioritas yang jelas untuk membangun momentum bagi tim Anda ini pada gilirannya akan mendorong kinerja dan moral yang lebih tinggi. Ketiga, mereka meminimalkan manajemen mikro atau micromanagement yang tidak perlu. Data Google menunjukkan bahwa micromanagement dapat menjadi penghambat utama terutama bagi CEO. Pemimpin harus mengenali rekan tim mana yang perlu diawasi secara ketat, sekaligus dapat memberdayakan untuk membuat keputusan yang baik dan beroperasi secara mandiri. Sebenarnya micromanagement tidak selalu salah, karena kita harus melihat apakah tim kita sudah mampu secara independen melakukan tugasnya. Tetapi CEO yang terlalu berfokus pada micromanagement juga kurang baik, karena akan kehilangan fokus pada hal-hal yang lebih strategis. Yang keempat, mereka mengundang adanya ketidaksetujuan. Hasil penelitian menunjukkan terjadi reaksi yang bercampur antara pendapat founder, co-founder, dan tim kerja.
di mana data Google menunjukkan bahwa founder lebih secara konsisten meremehkan untuk mengundang pendapat yang berbeda, sementara pendapat co-founder dan tim kerja bertolak belakang. Google memberikan catatan bahwa sebuah ketidaksepakatan yang beragam di antara tim sebenarnya dapat mengarahkan kepada hasil yang lebih efektif. Kelima, mereka memelihara kesetaraan antar pribadi. Ekspektasi atau harapan yang tidak terpenuhi menyebabkan konflik pada sebagian besar co-founder. Data Google menunjukkan bahwa banyak founder yang tetap melacak tugas-tugas co-founder. Tetapi founder mempunyai blind spot atau titik buta ketika tugas-tugas tersebut datang untuk mereka sendiri. Hubungan founder dan co-founder yang berhasil layaknya seperti pernikahan yang sukses, dibangun di atas komunikasi yang terbuka dan jelas. Jadi pastikan founder mendiskusikan ekspektasinya sebelumnya dengan co-founder dan tetap berpegang teguh pada apa yang disepakati. 6. Mereka tetap mengimbangi dengan keahlian. Google menemukan sekitar 93% founder yang paling efektif memiliki keahlian teknis untuk mengelola pekerjaan secara efektif dan terus mempunyai waktu untuk mempertajam agar tetap terdepan dalam industri mereka. Yang ketujuh, mereka mengatasi keputusasaan. Data Google menunjukkan bahwa founder yang paling dan tidak efektif sama-sama mempunyai masalah soal kepercayaan diri. Kabar baik buat calon founder yang takut tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil dalam startup. Pengamatan ini sejalan dengan apa yang dikenal dengan efek Dunning-Kruger, di mana founder yang memiliki kepercayaan diri di awal dapat membantu untuk memulai startup, tetapi dalam perjalanannya, keputusasaan dan keraguan diri muncul dengan segera setelahnya. Founder sukses juga merasakan hal yang sama, berjuang dengan keraguan diri. Founder terbaik hanya menggunakan keraguan diri sebagai dorongan untuk belajar dan mencoba lebih banyak. Hal ini memberikan sebuah tantangan batin yang dibutuhkan untuk mencapai lebih jauh. Jadi apa kesimpulan dari temuan ini? Ternyata faktor manusia menjadi faktor utama untuk mendukung kesuksesan sebuah startup. Mengutip dari quotes-nya Bill Cochran, seorang mantan SVP teknik Google, ia mengatakan, teknik itu mudah, tetapi orang-orang itu sulit. Penelitian Google ini menegaskan betapa pentingnya soft skill untuk menunjang kesuksesan startup. Anda boleh merasa skeptis dengan penelitian ini atau bisa mendukungnya. Semoga video ini dapat menambah insight kita bagi Anda yang sedang merintis usaha startup. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Semangat!